Apa makna ibadah yang kita lakukan selama ini? Pada setiap ibadah yang kita jalani, ada pesan yang ingin Allah sampaikan, ada hikmah yang hendak Allah berikan. Jika ibadah itu benar, maka akan terjadi perubahan sifat dan perilaku yang muncul sebagai konsekuensinya, baik secara otomatis ataupun diupayakan. Sudahkah kita merasakan perubahan-perubahan itu? Jika belum, jangan-jangan ibadah kita hanya sebatas ritual menggugurkan kewajiban semata, tanpa kita ambil esensinya. Seperti misalnya syalat, orang yang diterima salatnya, maka ia akan secara otomatis tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika tak menghentikan kita dari bermaksiat, lalu kita masih suka berlaku zalim, abai pada kezaliman, bisa jadi itu tanda salat kita belum benar. Lalu pada puasa yang kita jalani, mestinya membuat kita berhasil menahan hawa nafsu, merasakan derita fakir dan miskin yang sering kelaparan. Pada akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih sabar, empati dan dermawan. Maka orang yang puasanya berhasil adalah orang yang istiqomah menjadi lebih baik setelah Ramadan berlalu. Sebaliknya, berhasilkah puasa orang yang menimbun dunia, lantas berhura-hura ketika berbuka dan hari raya, sementara orang lemah di sekitar kita tak merasakan dampak apa-apa dari puasa kita, mereka tetap fakir, miskin, dan membutuhkan pertolongan? Demikian pula pada ibadah-ibadah lainnya, tak semata mata Allah perintahkan kecuali ada dampak yang hendak Allah karuniakan, bermakna pahala dan kemaslahatan. Kita sering bangga telah beribadah, merasa telah menjadi pribadi yang soleh karena sudah banyak beribadah, padahal boleh jadi kita kehilangan makna dari ibadah tersebut. Kita lupa apa fungsi dari keberadaan kita di dunia ini. Bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah, agar kita menjadi pribadi berakhlak mulia, sehingga bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Betapa penting hubungan habluminanas ini. Banyak firman-Nya dan sabda Rasulullah tentang hubungan kita dengan makhluk Allah lainnya, seolah mensyiratkan kedudukannya lebih utama dari ibadah manapun, seolah menunjukkan bahwa kita ada untuk makhluk lainnya, agar sebagian kita menjadi penolong dan pelindung yang lain. Betapa sering diriwayatkan seseorang yang belum sempurna hubungannya dengan Allah, namun ia berbuat baik pada makhluk secara ikhlas, maka habluminan nasnya itu menjadi sebab ia diampuni dan peroleh surga. Betapa banyak pula pada abid, ahli ibadah, yang senantiasa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, pada akhirnya terhalang masuk surga karena sering abai dan ada rasa dengki dan permusuhan kepada sesamanya. Itulah yang membuat kita disebut sebagai khalifah, yang membedakan kita dengan hewan dan makhluk lainnya. Tugas kita bukan hanya makan, tidur, berkembang biak, bekerja. Apa artinya memiliki kedudukan, menghasilkan uang yang banyak, tetapi di mata orang lain kita tak berarti apa-apa? Atau bisa jadi menurut kita hidup kita biasa-biasa saja, tapi pada orang lain kita dijadikan teladan dalam kehidupannya. Yang jangan sampai itu, kita merasa sukses di dunia, padahal di akhirat kita tak punya nilai apa-apa. Karena seorang khalifah diutus untuk membela kebenaran dan menebarkan manfaat seluas-luasnya di muka bumi. Karena kelak di akhirat, harta, kedudukan, keturunan tidak berarti kecuali yang kita gunakan dan kita tempatkan di jalan Allah. Semoga kita tidak lupa pada tujuan tersebut. Menjadi utuh bukan tentang menjadi orang yang paling hebat dan paling kuat. Lihat saja Fir'aun, memiliki dari semua kenikmatan dunia, tetapi menjadi manusia yang paling hina di dunia. Menjadi utuh adalah bagaimana menjadi manusia yang bukan hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga bermakna bagi orang lain. Ukurannya bukan apa dan siapa, tetapi bagaimana. Bagaimana menjadi manusia yang dicintai bumi, sekaligus dirindukan langit. Nilai kita di sisi Allah tidak diukur dari seberapa banyak yang kita punya, yang kita dapat hanya bermakna ujian. Nilai kita diukur dari seberapa banyak yang kita beri. Memberi maaf,
memberi harapan, memberi kesempatan, memberi doa, memberi ilmu, memberi apa saja yang bermanfaat bagi makhluk lainnya. Wassalam.